Buat kalian yang membutuhkan pelayanan dari kami dari iGen, teman-teman bisa mencatat nomor kontak yang ada di tayangan ini di awal atau di akhir. Kalian bisa kontak ke nomor kita dan kalian akan dilayani. Mungkin kalian adalah orang baru atau mungkin ada di kota Semarang dan kalian butuh dilayani lebih lanjut. Silakan kontak ke nomor yang tersedia di tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Bebas ku bebas, belenggu terlepas. Bebas ku bebas karenamu. Haleluya. Bebas ku bebas, belenggu terlepas. Bebas ku bebas karenamu. Sungguh besar
besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sekali lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Oh sungguh Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala. Sekali lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau beri kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terima kasih, terima kasih untuk setiap kebaikan, untuk setiap yang Kau berikan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik, sungguh Engkau Allah yang besar, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, tidak ada yang mustahil ya Tuhan untuk kami lalui bersama Engkau ya Bapa. Terima kasih. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sama-sama katakan, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu.
tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allah, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Katakan ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi katakan ku namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Halo teman-teman semua, sebelum mendengarkan firman pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa hari ini supaya Engkau berbicara buat hati kami, supaya kami bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan firman-Mu itu sanggup untuk mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami buka hati kami, dan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Alkitab berkata bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam dimensi rohani. Karena kita hidup di dua alam, alam jasmani dan alam rohani. Dan setiap kita orang percaya, kita harus mengerti bahwa kehidupan rohani dan jasmani kita saling terkait. Semua yang nampak di alam jasmani adalah hasil dari kehidupan kita di dalam alam rohani. Kehidupan spiritual kita, kehidupan rohani kita akan nampak terekspresi dalam kehidupan di alam jasmani. Maka kalau kita ingin menikmati buah atau sesuatu yang terlihat, apa yang tampak di mata jasmani kita, kita harus mengubah apa yang di dalam. Karena itulah prinsip bagaimana Tuhan bekerja. Segala sesuatu yang terlihat dengan mata jasmani kita hari ini merupakan hasil dari apa yang tidak terlihat, yaitu firman-Nya. Dan di sanalah Tuhan bekerja dari apa yang tidak terlihat dan kemudian terekspresi di alam jasmani dan kita bisa melihatnya.
Dan disinilah justru kekuatan kita sebagai orang percaya. Semua kita yang mengenal Tuhan, kita adalah orang percaya. Kita yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita adalah orang percaya. Maka kekuatan kita adalah bagaimana kita bisa hidup dengan iman kita. Berdasarkan apa yang tertulis di dalam firman. Berdasarkan apa yang telah dituliskan dalam Alkitab. Disitulah iman kita sandarkan. Berdasarkan firman kita hidup dengan iman. Berdasarkan Alkitab kita hidup dengan iman kita. Bukan dengan apa yang kita mau, tapi iman yang berdasarkan firman. Apa yang Tuhan mau berdasarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Dan disitulah kekuatan kehidupan kita. Apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Kita harus belajar untuk hidup dengan iman. Di dalam Roma 14 ayat yang ke-23 di sana dikatakan bahwa segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Maka Tuhan mau supaya semua kita hidup dalam dimensi iman, membangun iman kita. Iman kita muncul dari pendengaran akan firman Allah. Dari sanalah iman kita muncul. Maka selalu dibutuhkan waktu buat kita untuk mendengarkan khotbah semacam ini, mendengarkan firman, membaca Alkitab, merenungkan, memperkatakan, mengimajinasikan firman supaya muncul iman. Apa yang kita dengar itu yang mempengaruhi kehidupan kita. Dan kita harus masuk dalam dimensi iman. Karena segala sesuatu yang tidak dilakukan atas dasar iman adalah dosa. Apa yang tampak di luar sepertinya hal yang sama saja. Ketika kita melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan setiap hari. Tapi hasilnya akan berbeda kalau kita melakukannya dengan iman, by faith. Dengan percaya kita, dengan pewahyuan atau iluminasi atau penerangan yang Tuhan sudah berikan. Misalnya setiap hari kita makan. Sebagai orang yang masih hidup kita makan. Orang yang makan seperti biasa memang manusia secara jasmani harus makan. Kita makan nasi 3 kali sehari katakanlah. Tapi beda dengan orang percaya, dia makan dengan imannya. Apa bedanya? Bedanya dengan pengertian dia lakukan. Misalnya kita ke gereja. Mungkin sekarang kita belum semua ke gereja. Kalau kita ke gereja ada orang yang sekedar melakukan ke gereja. Tapi berbeda kalau dia melakukan dengan imannya atas dasar firman. Itu dengan pengertian bahwa orang percaya perlu untuk beribadah, datang berkumpul bersama, untuk menyembah bersama. Ada sesuatu yang dia dapatkan secara rohani, kerohaniannya dibangun. Itu artinya dia ke gereja dengan iman berdasarkan firman. Sangat berbeda ya. Apa yang kita lakukan sehari-hari jangan dianggap sepele atau dianggap enteng. Jangan dianggap sepele. Karena apa yang kita lakukan sehari-hari sepertinya sederhana. Tapi kalau dilakukan dengan iman dan pengertian akan firman itu akan jadi sesuatu yang berbeda. Kita bisa sekolah biasa seperti biasanya orang-orang sekolah. Tapi kalau sekolahnya dengan iman atas dasar firman itu akan jadi berbeda. Kalau kita hidup sehari-hari yang kita lakukan ini dengan iman berdasarkan firman, maka hasilnya akan sangat berbeda. Apa yang membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Seperti yang dilakukan mereka hanya hal yang sepele, misalnya hanya makan buah. Tapi satu tindakan itu bisa mengakibatkan hal yang berdampak untuk kehidupan sepanjang sejarah generasi manusia. Dan kita pun sebagai keturunan Adam terhitung sebagai orang yang berdosa hanya karena manusia yang pertama melakukan hal yang dilarang Tuhan. Sepele kan? Hal yang sepertinya sederhana tapi bisa berdampak besar. Nah sebaliknya kalau kita lakukan setiap hari kehidupan kita dengan dasar iman maka akan jadi berbeda. Nah iman kita tidak kita pakai untuk mengatur Tuhan. Tapi kita harus mengerti bahwa ada
momen atau waktu di mana Tuhan ingin iman kita berkembang, iman kita dinamis, iman kita bertumbuh. Dan ada ruang di mana, ada waktu di mana Tuhan justru berkata, terjadilah menurut imanmu. Kalau kita lihat di Matius pasal 8 sampai Matius pasal yang ke-9, di sana ada beberapa kata, kalau kita perhatikan ada beberapa kata yang diulang dalam kisah atau peristiwa yang berbeda dan kemudian secara berurutan ditaruh di sana. Ini menarik sekali, menarik sekali. Karena di Matius 8, Matius 9, di sana nanti dicatat beberapa hal ini. Di mana intinya adalah sama, Tuhan mau berkata buat kita, terjadi sesuai imanmu. Terjadi seperti yang kamu percaya. Kadang kita berpikir, Tuhan aku menunggu kamu. Aku menunggu engkau untuk menolong, untuk mengerjakan sesuatu. Tapi Tuhan sebaliknya. Apakah kamu percaya? Bagaimana imanmu hari ini? Jadi artinya Tuhan juga sedang menunggu respon kita untuk membangun iman kita. Dan kemudian Tuhan akan berkata, terjadi sesuai imanmu, according to your faith. Dimulai dari kisah yang pertama, yaitu perwira Roma yang kita bisa baca di Matius pasal yang ke-8 ketika dia meminta untuk Yesus menyembuhkan hamba dari perwira ini. Ketika dia bertemu Yesus, kemudian dia berkata, hambaku terbaring sakit, ia sangat menderita. Yesus berkata, aku akan datang dan menyembuhkannya. Tapi jawab perwira itu, Matius 8 ayat ke-8, Tuhan aku tidak layak terima Tuhan dalam rumahku, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 13, lompat ke ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Reaksinya, responnya, dia percaya kepada Yesus. Tentu sebelumnya dia sudah dengar berita tentang Yesus yang sanggup menyembuhkan. Konteksnya adalah tentang Yesus mampu menyembuhkan. Kemudian dia datang, dia percaya Yesus mampu. Dan dia beriman, Yesus engkau mampu melakukannya. Dan Yesus berkata, terjadi seperti yang engkau percaya. According to your faith. Kisah yang kedua adalah orang yang lumpuh. Orang yang sakit lumpuh. Mungkin kita pernah membaca akan kisah ini. Matius pasal yang ke-9. Ada beberapa orang membawa temannya ketika Yesus ada di sebuah tempat. Bahkan di Injil yang lain, di Lukas, dikisahkan di sana bahwa mereka naik dari atas atap untuk hanya bertemu Yesus. Mereka lakukan segala cara untuk bertemu dengan Yesus. Apa artinya? Bahwa mereka percaya Yesus ini berbeda, Yesus bisa menyelamatkan, Yesus bisa menolong mereka. Fokus mereka hanya kepada Yesus. Dan kemudian mereka datang. Yang menarik ini, ketika dibawa orang yang sakit lumpuh ini kepada Yesus. Dan Yesus, Matius 9 yang kedua dituliskan, Yesus melihat iman mereka. Yesus melihat iman mereka. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Iman mereka ini maksudnya teman-teman dari orang lumpuh ini. Bahkan ketika kita punya teman, satu komunitas, iman teman kita bisa menolong kita loh. Maka teman-teman harus punya membangun komunitas di mana kalian bisa membangun iman di Velas, di Made, bangun iman kita. Dan kita bisa saling mendukung untuk membangun iman kita. Bukan perkataan yang meruntuhkan, tapi salinglah membangun iman. Karena dalam cerita ini Yesus melihat iman mereka. Siapa? Mereka yang tidak sakit. Bawa temannya yang sakit. Lihat iman mereka, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu. Luar biasa. Yesus melihat iman mereka ya. Reaksinya, responnya, gesturnya, actionnya, itu yang Yesus lihat. Kemudian dia berkata, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Seringkali memang sakit berkaitan dengan dosa. Ketika Yesus akan menyembuhkan, dia berkata dosamu sudah diampuni, sakitmu disembuhkan. Mereka belum berkata apa-apa nih. Yesus baru lihat iman mereka dari apa? Dari reaksinya, dari responnya, dari apa yang mereka lakukan. Yesus bisa lihat iman mereka. Jadi iman itu pasti terekspresi.
Dari apa yang tampak di luar, maka Yesus lihat iman mereka. Iman itu nggak kelihatan, tapi terlihat dari perbuatannya. Maka iman kita pun harus terpancar keluar, harus terekspresi. Dan poinnya yang saya mau garis bawahi lagi adalah Yesus melihat iman mereka, dosamu diampuni. Satu highlight yang sama dengan perwira Roma. Kisah yang ketiga adalah perempuan yang sakit pendarahan ketika Yesus akan menyembuhkan, ketika dia ingin menolong anak dari kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Yesus dan murid-muridnya berjalan menuju ke rumah Yairus. Ketika ada banyak orang berdesak-desakan, banyak orang berkumpul di sana, banyak orang ketika mereka sedang berjalan. Tiba-tiba ada seorang wanita 12 tahun sakit pendarahan, dia percayakan Yesus, dia beriman, dia lakukan dari ekspresi imannya, dia mendekati Yesus dan dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Dan tiba-tiba wanita ini bisa menyentuh Yesus, jubahnya, dan Yesus merasa ada sesuatu yang keluar dari hidupku, ada kuasa yang keluar dari hidupku. Murid-muridnya terheran-heran, murid-muridnya bertanya, guru engkau tanya siapa yang nyentuh aku? Di sini orang berdesak-desakan, ya pasti semua nyentuh engkau. Enggak. Ada satu yang beda ini, karena kuasaku keluar. Dan ternyata ada seorang wanita yang sakit pendarahan, imannya kepada Yesus, dia lihat kepada pribadi Yesus, sang juru selamat itu. Dan Matius 9 ayat 22 dikatakan begini, Yesus berpaling memandang wanita itu dan berkata, teguhkan hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Your faith, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pasti perempuan ini juga pernah mendengar berita tentang Yesus. Dan imannya timbul, kemudian dia bertindak sesuai dengan imannya. Dan Yesus berkata, imanmu, your faith, imanmu. Kita highlight lagi sama. Ini contoh yang ketiga, masih dari Matius 9. Dan yang terakhir adalah contoh tentang dua orang buta. Matius 9, masih di Matius pasal yang ke-9. Ayat 27 sampai 31 kalau kita baca nanti. Ayat 28, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan kami percaya. Ayat 29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. According to your faith. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi ini yang ternyata Tuhan mau untuk kita lakukan. Dan sebagai gaya hidup kita, yaitu terjadi sesuai imanmu. Sesuai imanmu, according to your faith. Jadi Tuhan itu memberi ruang buat kita anak-anaknya juga untuk berespon, untuk melakukan, untuk bertindak dari dasar iman kita. Maka Yesus berkata juga according to your faith. Tentu imannya itu selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau kita mengalami kesembuhan. Tuhan mau kita dalam pemeliharaan Bapa. Itu kehendak Tuhan. Dari mana kita tahu kehendak Tuhan? Dari firman. Maka iman kita berdasarkan firman. Berdasarkan apa yang tertulis di sana. Tuhan akan menyatakan apa yang dia mau. Kemudian kita bertindak dan Tuhan berkata according to your faith. Terjadi seperti imanmu. Seperti yang kau percaya. Dan hari ini apa yang sedang kita alami teman-teman. Bangun manusia roh kita. Masuk dalam dimensi rohani. Apapun situasi yang sedang kita hadapi. Masuk dalam dimensi rohani. Karena itu kekuatan kita. Terus baca firman. Terus dengarkan firman. Jangan berhenti. Apapun kondisimu. Apapun yang sedang kau alami. Sekalipun kau baru saja jatuh dalam dosa. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan menjauh, justru makin baca firman, makin dengerin firman. Build your faith, bangun imanmu lagi atas dasar firman lagi. Kembali kepada Alkitab lagi, bangun terus. Supaya kita dikasih makan, roh kita makin kuat, iman kita dibangun. Dan berdasarkan iman kita itulah Tuhan bekerja. Dalam dimensi itulah kita berelasi dengan sorga. Dalam dimensi iman itulah. Iman itu seperti sesuatu yang tercium dari surga. Sesuatu yang bisa menyentuh surga itu iman kita, percaya kita. Berdasarkan firman, baca firman, dengarkan firman. Supaya iman kita terbangun. Manusia roh kita dibangun lagi. Baca, bersaat teduh, berbahasa roh lagi. Bangun manusia roh kita.
Apapun situasi yang kita alami masuk dalam dimensi iman. Apapun yang sedang kita lihat hari ini dengan mata jasmani masuk dalam dimensi iman. Itu yang dituliskan oleh Rasul Paulus di 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. For we walk by faith, not by sight. Kita hidup karena iman, bukan karena melihat. Jadi oposisi atau lawan dari iman adalah melihat. Melihat dengan apa? Dengan mata jasmani. Memang kita semua akan melihat. Pasti pada awalnya karena kita manusia hidup di alam jasmani. Kita melihat, mata kita melihat. Mata kita melihat kemudian berpikir, kita menghitung. Dengan cara manusia kita. Dengan logika manusia kita. Dengan matematika manusia kita. Kayaknya nggak mungkin nih. Kayaknya nggak bisa nih. Kita berhitung dengan manusia kita, dengan logika kita. Tapi kita harus berharap kepada Tuhan. Alihkan mata jasmani kita kepada mata batin kita dengan memakai iman kita. Berdasarkan firman, hidup dengan iman. Pertamanya melihat, misalnya apa yang sedang kita alami hari ini. Dalam situasi kita, sekolah kita, kuliah kita, di keluarga kita, soal ekonomi kita. Apapun, apa aja dalam hidup ini. Apa saja yang sedang teman-teman alami, hidup masuk dalam dimensi iman. Awalnya kita lihat dengan mata jasmani, tapi jangan berhenti di sana, beralih kepada iman. Masuk dalam dimensi iman. Oposisi atau lawan dari iman adalah melihat dengan mata jasmani. Melihat. Karena matematika manusia nanti beda. Bagaimana bisa 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang. Itu matematika surga. Buat kita 5 roti 2 ikan paling cukup untuk makan 5 orang, 10 orang masih oke. Ditambahin roti, tambahin nasi masih oke. Tapi untuk 5.000 nggak mungkin. Tapi di dalam Kristus menjadi mungkin. Dan itulah dimensi iman. Bukan untuk memaksakan kehendak kita tapi justru menyelaraskan kehendak kita dengan apa yang Tuhan mau. Itu hatinya Tuhan. Hati Tuhan itu memelihara, hati Tuhan itu mengkoreksi, hati Tuhan itu bisa mendisiplin kita, hati Tuhan itu ingin membangun, mengangkat, menolong kita. Enggak mungkin dia mau anak-anaknya terpuruk, terjatuh dan selama-lamanya dalam kekalahan. Dia mau kita hidup mengalami kemenangan dalam semua area, keuangan, kesehatan, hubungan, relasi, berpacaran kita, masa depan kita. Tuhan pengen kita ngalami kemenangan dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Maka hiduplah dalam dimensi iman. Oposisinya adalah melihat. Hati-hati dengan cara kita melihat. Hati-hati dengan cara kita berpikir. Hati-hati dengan cara kita memandang. Begitu kita berkata tidak mungkin, itu karena kita mengandalkan kekuatan kita. Tapi begitu kita masuk dalam dimensi iman, berharap kepada Tuhan. Dan lihat apa yang Dia sanggup kerjakan buat kita. Maka semua akan mungkin. Semua kisah-kisah tadi kalau kita lihat semuanya mereka paling tidak dari 4 peristiwa atau 4 contoh ini adalah mereka semua memandang kepada Yesus. Mereka semua lihat kepada Yesus, mungkin imannya bangkit. Kemudian mereka datang menghampiri Yesus dan terjadi buat mereka. Dan Tuhan berkata terjadi sesuai dengan imanmu. Karena kita hidup karena percaya bukan karena melihat. Kalau awalnya melihat, segera beralih kepada dimensi iman. Lihat apa yang Tuhan katakan. Janji tentang hari ini, tentang masa depan buat hidupmu. Tentang sekolahmu, tentang kuliahmu, tentang pasangan hidupmu, tentang keuanganmu. Tentang apa yang kau butuhkan hari ini masuk dalam dimensi iman atas dasar firman. Itu juga kesalahan yang Petrus lakukan ketika dia bersama dengan murid-murid yang lain di tengah danau. Mereka hadapi sebuah badai yang bisa mengancam kehidupan mereka, tiupan angin yang keras. Mereka ada di tengah danau dan diombang-ambing dengan gelombang, dengan angin. Dan jam 3 malam Yesus datang menolong mereka. Kemudian mereka lihat Yesus, mereka kira itu hantu. Kemudian apa yang Petrus lakukan sangat menarik. Kalau itu engkau Tuhan, izinkan aku datang ke sana. Dan Tuhan berkata, datanglah. Coba datang ke sini. Dan ketika Petrus melangkah keluar dari perahunya, dia berjalan di atas air. Alkitab mencatat begini, ketika Petrus melihat angin keras itu, dia mulai jatuh, dia mulai tenggelam. Waktu matanya memandang kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas air.
Waktu matanya mulai memandang kepada masalah di sekelilingnya, dia mulai takut, dia mulai cemas, dia mulai khawatir, dan kemudian dia mulai terjatuh dan tenggelam. Tapi ini yang menarik, ini hati Tuhan. Waktu Petrus punya iman yang ada di atas ketika dia percaya Tuhan, kalau itu engkau, izinkan aku datang ke sana. Tuhan mengizinkan dia datang berdiri dengan kedua kakinya sendiri atas dasar imannya di dalam Kristus untuk jalan di atas air. Tapi waktu imannya lemah dan dia jatuh dan tenggelam, apa yang Yesus lakukan? Alkitab mencatat Yesus mengulurkan tangannya untuk menolong Petrus. Waktu iman Petrus kuat, Yesus mengizinkan dia berjalan di atas kedua kakinya dengan imannya di dalam Kristus. Waktu imannya lemah, tangannya sendiri. Tangan Yesus sendiri yang mengulurkan tangannya untuk menolong dan tidak pernah terlambat untuk menolong Petrus. Itu hati Tuhan kita. Itu hati juru selamat kita, itu hati Yesus buat kita, itu hati Bapa buat kita. Waktu iman kita kuat ada di atas, dia mengizinkan kita berjalan dalam iman kita. Sekalipun kadang iman kita lemah, tangannya sendiri yang terulur untuk mengangkat kita. Untuk supaya tidak tenggelam, terjatuh dan mati. Orang benar tidak akan dibiarkan tergeletak. Tangannya akan terulur untuk mengangkat kita. Mungkin tangan Petrus terlambat karena dia tenggelam dengan gelombang angin yang keras. Dia sulit untuk meraih tangan Yesus, tapi tangan sang juru selamat tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Siapapun kau hari ini, kalau engkau merasa ada di dalam iman yang terpuruk hari ini, tangannya nggak pernah terlambat untuk menarik hidupmu dari keterikatan, dari depresi, dari stresmu hari ini, dari tekanan hidupmu hari ini. Engkau merasa, Tuhan, aku nggak punya iman. Jujur saja dengan Tuhan, maka tangannya tidak pernah terlambat untuk menarik kita sebagai anak-anaknya. Saat iman kita terbangun, dia akan izinkan kita berjalan dan melangkah di atas iman kita kepada Yesus Kristus. Itu hati yang luar biasa. Mungkin kita berkata bahwa imanku masih kecil, gak ada masalah. Imanku kecil, gak ada masalah. Hanya 2 contoh yang Tuhan katakan tentang orang yang punya iman yang besar. Tapi kalau kita merasa semua aku gak punya iman, imanku masih kecil, gak cukup untuk melakukan sesuatu, gak ada masalah. Karena Tuhan memberikan contoh dan memberikan gambaran. Sekalipun imanmu sebesar biji sesawi saja, sangat kecil sekali. Hanya sebesar 1 biji kecil, 1 benih itu sudah cukup buat kita. Kalau kita merasa bahwa iman kita kecil. Saya akan tutup dengan ini, Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi ini saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Ini ayat juga tidak bisa dipahami 100% literal soal perpindahan gunung. Mungkin Tuhan memakai gambaran ini, gunung seperti sebuah masalah yang besar, situasi yang sulit di depan kita. Kalau engkau berkata kepada gunung itu, sekalipun kamu punya iman sebesar biji sesawi, kecil aja, kamu dapat berkata, perhatikan ini, kalau kamu punya iman yang kecil aja sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata. Intinya gini, mulai start use it, mulai lakukan, pakai itu, sekalipun kecil, caranya berkata. Ada kaitannya di sini. Kalau kamu punya iman kecil aja, perkatakan. Start use it. Mulai dipakai dong. Kalau kita berkata kecil Tuhan, mulai dipakai dong gitu. Masih kecil Tuhan, gak apa-apa. Mulai dipraktekkan dong. Itu yang namanya iman. Kalau kita misalnya kesulitan di dalam sekolah online kita dan lain-lain, dan kita merasa Tuhan mendorong kita sesuatu, memberikan kita hikmat. Iman kita kecil. Kayaknya aku gak bisa ngelewati mata pelajaran ini atau mata kuliah ini. Mulai dipakai dong gitu. Mulai dipraktekkan. Iman itu bertindak. Iman itu mulai melangkah. Sama seperti Petrus. Melangkah. Nanti kalau jatuh gimana? Gak apa-apa, Tuhan tolong kan. Itu dalam sekolah kehidupan kita. Kita bisa ngalami kegagalan, kejatuhan. Tapi start use it. Kamu masih punya kecil gak apa-apa. Mulai dipakai. Mulai dipraktekkan. Mulai melangkah. Apa yang sedang ada dalam isi hatimu hari ini, nyatakan dalam doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau engkau merasa ada damai, ada sukacita, ada hikmat Tuhan, lakukan. Mulai melangkah. Apa yang bisa engkau lakukan? Minimal dari berdoa dulu. Kemudian mulai lakukan sesuatu. Mulai lakukan langkah kecil. Mulai lakukan step yang pertama.
maka Tuhan nanti akan menambahkan dan menumbuhkan. Jadi gak ada masalah, semua diawali dari hal yang kecil. Kalau kita merasa iman kita kecil, tidak ada masalah. Start, use it, mulai lakukan. Paling mudah mulai berkata-kata. Mulai berkata-kata. Paulus berkata, aku percaya, maka aku berkata-kata. Jadi mulai lakukan, mulai praktekkan. Sekalipun imanmu kecil, aku merasa Tuhan imanku kecil gak sebesar orang lain, gak ada masalah. Gak usah lihat orang lain. Pandang Yesus. Fix your eyes on Jesus. Taruh mata kita memandang Yesus dan firman. Yesus dan firman. Aku ngalami penolakan lihat Yesus dan firman. Aku gak mendapat penerimaan lihat Yesus dan firman. Aku gak bisa ngikuti sekolah online hari ini. Lihat Yesus dan firman. Aku gak punya cukup uang hari ini. Lihat Yesus dan firman. Maka imanmu akan bangkit. And then start use it. Start speak. Start speak out. Start speaking the word. Firman. Kemudian akan memunculkan sesuatu dari hidupmu. Dan kau akan mulai berjalan kembali bersama dengan Yesus yang mencintai hidupmu. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hari ini. Biar Engkau berbicara dalam hati kami, dalam batin kami, dalam iman kami. Siapapun hari ini kami yang mendengarkan, kalau iman kita jatuh dan runtuh hari ini, kami ingat bahwa tangan-Mu tidak pernah terlambat untuk terulur dan mengangkat kehidupan kami. Supaya kami tidak jatuh dan tergeletak. Karena Engkau Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Engkau akan pimpin kami, mendampingi kami, menolong kami. Supaya kami semua bisa bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan-Mu. Tolong teman-teman kami, mereka yang sedang dalam depresi, ketakutan, mereka yang sedang di dalam suasana yang tidak tenang, tidak ada damai. Tuhan biar damai itu datang dalam hidup mereka. Kalau engkau merasa ada hal yang mencemaskan hatimu, mengkhawatirkan hidupmu resah, biar ada peace, ada damai memenuhi kehidupanmu hari ini. Siapapun engkau, dimanapun engkau ada. Kalau engkau ada yang merasa bahwa sudah tidak ada orang yang memperhatikan hidupmu, hari ini tangan Tuhan datang terulur kepadamu. Mungkin tidak ada seorang pun yang memperhatikanmu. Engkau merasa ditolak, engkau merasa tidak ada yang menerima. Yesus datang ke hidupmu. Dia mengulurkan tangannya kepadamu. Berkat-Mu atas kami semua. Kekuatan-Mu buat kami semua Tuhan, dimanapun teman-teman kami berada. Di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Tuhan yang tolong kami. Tuhan yang pimpin kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. God bless you.